Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait pelajar yang tewas saat ujian praktik pembuatan senapan rakitan, kita akan tanyakan langsung kepada AKP Raja Kosmos, Parmulais, Kasat Reskrim Polres Siak. Selamat sore, Pak Kasat. Pak Kasat. Selamat sore, Mas Eka. Iya, apa yang menjadi temuan Anissa. pihak kepolisian terbaru ini terkait dengan siswa yang tewas saat ujian praktik pembuatan senapan rakitan? Apakah ada temuan-temuan khusus begitu saat pemeriksaan pihak sekolah? Baik, dari pasca kejadian kita sudah melakukan serangkaian penyelidikan di mana kita lakukan yang pertama adalah tentu olah TKP dengan melaksanakan scientific crime investigasi. Alat-alat yang kita temukan di lapangan ini sudah kita kirimkan ke laboratorium forensik milik Polda Riau. Di antaranya juga ada alat komunikasi milik korban, handphone dan laptop untuk dipelajari. Dan kemudian kita sudah melakukan pemanggilan beberapa orang saksi, di antaranya guru kelas yang membimbing korban untuk pelaksanaan praktikum, kemudian guru pengganti yang melaksanakan pendampingan uji hasil karya sains anak korban ini, kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan 3 orang siswa teman sekelompok korban. Dari hasil pemeriksaan kita, yang pertama kita temukan bahwa tugas yang diberikan ini sama sekali tidak diketahui oleh guru pembimbingnya. Jadi tugas ini diberikan bulan Februari sampai dengan pelaksanaan ujian kemarin, pelaksanaan penampilan ini, praktek ini, itu belum diketahui apa yang diteliti oleh atau di hasil karya ini belum diinfokan kepada gurunya. Nah, 15 menit sebelum pelaksanaan baru diinfokan gitu. Sehingga ini memang dari kurikulum sekolah pun tidak ada untuk praktek pembuatan senjata. Hanya praktek-praktek kecil, contohnya bagaimana membuat busa, balon terbang. Nah, balon terbang ya, hanya seperti itu saja. Kemudian kita temukan dari teman-teman korban hasil pemeriksaan kita, ini memang korban M. Akil ini, walaupun mereka berkelompok dalam kelompok pengerjaan karya sains ini ada 8 orang, Akil ini sendiri yang membuat. Nah, dia membuat dan kemudian membeli bahan-bahannya sendiri tanpa melibatkan teman-temannya. Dia hanya melaporkan kepada teman-temannya bahwa kita menghabiskan uang sekian. Nah, mereka bersama-sama menanggulangi uang tersebut sebesar 20.000 satu orang. Karena yang dihabiskan untuk membuat ini sekitar 200.000 rupiah. Nah, untuk itu baru sampai di sana kita akan dalami lagi memang terkait saksi-saksi yang ada, yaitu saksi guru. Memang dalam masih suasana duka, kita masih mendalami apa yang terjadi gitu, belum lebih dalam, dan kita agendakan untuk minggu depan agar untuk lebih dalam mendalami terkait kurikulum, kemudian silabus dan rencana pembelajarannya. Nah, siapa yang bertanggung jawab, dan kemudian kita akan meningkatkan ke dinas pendidikan seperti itu. Oke, Pak Kasat, artinya memang ini murni modifikasi yang dilakukan oleh korban saja begitu secara mandiri, tapi kalau bisa dijelaskan mungkin kepada pemirsa juga begitu ya, dari senjata rakitan yang kemudian hingga menimbulkan ledakan, sebetulnya senjata yang dirakit ini kemudian dengan bahan-bahannya seperti apa dari temuan-temuan pihak kepolisian sehingga memang sangat berbahaya, bahan-bahan apa saja yang kemudian didapatkan oleh siswa ini sampai kemudian menimbulkan ledakan itu, Pak Kasat? Baik. Di TKP kita temukan beberapa benda, kemudian satu benda yang berisi bubuk hitam di dalam kotak yang sudah, kata teman-temannya, ini sudah diracik oleh korban, yaitu potasium nitrat, sulfur, dan bambu aktif. Nah, ini sudah kita bawa ke laboratorium forensik. Kemarin juga di lapangan kita pemeriksaan
dengan tim Gegana Polda Riau. Dan memang ditemukan unsur itu. Kemudian selain itu ada pipa yang berukuran pipa besi yang berukuran 6 mm sampai 1 mm yang dijadikan untuk laras. Kemudian flame gun ini yang dibuat dengan printer 3 dimensi tadi untuk gagang dan larasnya seperti itu, sehingga senapan ini kita sebut senapan 3 dimensi. Gitu, Mbak Nisa. Baik, Pak Kasat, ini terkait dengan tadi yang Anda sebutkan barang bukti termasuk dengan bubuk hitam. Apakah pihak sekolah juga menjelaskan barang bukti ini merupakan bagian dari SOP, bagian dari kurikulum yang berlaku di sekolah atau tidak? Nah, ini sama sekali pihak sekolah tidak ada dalam kurikulum untuk membuat ini, dan benda-benda ini tidak ada disediakan, atau memang ini memang bukan dari perintah atau arahan dari pihak sekolah atau guru pembimbingnya. Nah, ini korban sendiri mendapatkannya dari hasil pemeriksaan dari rekan-rekan korban tadi, itu murni korban sendiri yang mencarinya. Informasi yang awal yang kita terima, dia mendapatkan dari cara membeli secara online terhadap 3 bubuk tersebut gitu. Baik, Pak Kasat, kalau dari video yang kami terima, ini kan terlihat bahwa anak-anak ini berkumpul di tengah lapang, kemudian mempraktikkan hasil karyanya anak-anak ini. Nah, apakah ada pihak sekolah yang mendampingi saat mempraktikkan itu dari karya-karya mereka ini? Ya, jadi dari kelas 9 ini, kelasnya korban, itu ada 5 kelompok. 5 kelompok yang menampilkan di dalam labor. Pas gilirannya kelompok korban, di waktu gilirannya kelompok korban, korban minta ini dilaksanakan di luar, di lapangan. Ditanya oleh gurunya, ini apa? Oh, ini akan ada terjadi ledakan. Nanti sehingga dia minta di luar. Ini yang masih kita dalami, kenapa kok masih diberikan ruang karena ada ledakan. Memang kata gurunya tadi bahwa ini sudah pernah diuji coba di rumahnya beberapa kali, kata si korban, dan ini berhasil seperti itu. Oke. Itu, Mbak. Nah, artinya dari kejelasan itu pun bisa ditarik kesimpulan begitu ya, ataupun juga bisa ditarik adanya indikasi kelalaiankah di sana, karena berdasarkan penjelasan dari korban begitu, dari siswa tersebut. Dengan begitu sajakah kemudian dari para guru kemudian juga pembimbing percaya, mengingat ada jenis ledakan di sana, begitupun disampaikan begitu ya oleh siswa tersebut bahwa ini akan menimbulkan sebuah ledakan. Bukankah seharusnya ibarat kata adalah kewaspadaan yang memang ditingkatkan cukup serius begitu, mengingat ada ledakan di sana yang akan ditimbulkan. Hal tersebut ini tidak dilakukan lebih lanjut seperti pengawasannya begitu sebelum terjadi ledakan itu, Pak Kasat? Ya, ini makanya kita dalami terus ya, Mbak ya. Memang kemarin kita hanya pemeriksaan terkait kejadian apa yang terjadi. Untuk bisa jelasnya, ke depan ini akan kita dalami lagi apakah ada kelalaian di sana. Memang saya sampaikan di sini bahwa guru yang mendampingi pada saat itu adalah guru pengganti. Guru pengganti yang mendampingi, jadi hanya hari itu saja dia mendampingi untuk melihat pelaksanaan praktek ujian ini. Sedangkan guru pembimbingnya itu melaksanakan kegiatan pengawasan TKA di sekolah yang lain, sehingga guru ini memang tidak tahu apa yang ditampilkan, sehingga tapi ini akan terus kita dalami ya, karena memang ada melihat pada saat itu dan juga sudah disampaikan memang alasan gurunya ini yaitu ini aman, anak tersebut menyatakan aman, cuman akan ada ledakan. Dan ini sudah diuji di rumah gitu. Baik. Gitu Mbak Nisa. Berarti guru pengganti ini meyakini ucapan dari korban bahwa sebelumnya sudah dipraktikkan di rumah, kemudian guru pengganti ini tidak curiga dengan benda-benda yang dibawa ke sekolah dan kemudian dipraktikkan di tengah lapang ini, tidak menaruh curiga sedikit pun ya Pak ya, hanya ya mempersilahkan saja gitu. Iya. Nah, dia tidak menaruh kecurigaan karena memang
Akil ini anaknya yang luar biasa, Mas Eka. Dia ini siswa yang berprestasi, anak yang pintar. Sebelumnya Januari 2026 kemarin dia juara 1 robotik. Jadi memang mungkin ini yang melandasi kepercayaan gurunya kepada dia gitu. Memang beberapa prestasi dia peroleh dari sekolah ini. Nah, ini mungkin yang menyebabkan rasa aman dari gurunya tadi gitu loh, Mas Eka. Ya, namun bukan berarti begitu ya bahwa kemudian dari para siswa ini dilepaskan begitu saja, mengingat juga tadi ada bahan-bahan berbahaya di sana yang dilibatkan. Tapi sejauh ini mungkin Pak Kasat, sejauh Anda melakukan pemeriksaan sebetulnya, kalau tadi Anda sampaikan bahwa dari pembimbing guru tersebut ini dilakukan oleh guru pengganti begitu ya. Apakah kemudian juga kalau kita berbicara terkait dengan standar pengawasan yang ada di sekolah itu dalam praktik TKA itu, apakah memang sudah sesuaikah dengan prosedur-prosedur ataupun SOP yang berlaku di sekolah? Memang untuk kejadian kali ini saja yang kemudian ini menimbulkan sebuah anomali begitu yang memang di luar dari SOP yang memang sudah diterapkan oleh sekolah ini. Nah, ini yang kita dalami, Mbak, karena memang di kurikulum itu tidak ada menyebutkan membuat senjata api atau senjata bahan peledak dan segala macam. Itu di kurikulum mereka tidak ada. Hanya sebatas sains ringan-ringan saja atau yang biasa-biasa saja. Bagaimana balon bisa terbang, kemudian bagaimana lampu bisa hidup di atas air seperti itu. Jadi sains-sains ringan saja. Ini memang hasil karya untuk pertunjukan di akhir sekolahnya, sehingga kata ini ada juga yang menyatakan bahwa ini kejutan untuk penampilan mereka, jadi mereka sembunyikan dari guru-gurunya. Nah, itu memang dari bulan Februari pada saat diperintahkan oleh gurunya untuk mempersiapkan hasil karya ini, itu sampai di April itu memang sama sekali tidak ada dilakukan, baik anak-anak ini menyampaikan rencana penelitiannya, karya kami mau ini, itu tidak ada disampaikan ke gurunya. Dan gurunya juga hasil pemeriksaan kita, mereka tidak meminta. Karena memang anak ini udah mau selesai, konsep-konsep dasarnya sudah mereka ajarkan sebelumnya dari kelas 1 sampai kelas 3, karena ini memang SMP Sains. Ini yang akan kita dalami, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kok tidak ada perencanaan, kemudian pendampingan, kemudian kontrol, kemudian baru check and cross check di akhir pada saat praktek. Ini yang mungkin juga menjadi atensi dari Ibu Bupati kemarin pada saat kita melakukan trauma healing di sana. Akan mengevaluasi ini semua dan kemudian akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Tapi tetap kami dari pihak kepolisian akan melihat sebetulnya penyebab dari kejadian ini apa. Apakah ada unsur kelalaian yang menyebabkan terjadinya korban dan atau unsur kesengajaan. Nah, kita cari dulu nih, apakah di sini ada peristiwa hukum dengan menemukan bukti permulaan yang cukup, dan nanti setelah menemukan itu bahwa ini terjadi peristiwa pidana atau ada peristiwa hukum, nah nanti kita akan membuat terang tindak pidana ini dengan mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Seperti itu, Mbak Anissa. Baik, Pak. Terakhir, Pak Kasat, kami penasaran apakah bentuk senjata rakitan yang didesain oleh korban dan juga teman-temannya ini, walaupun ada garis besar bahwa korban sendiri yang membuatnya begitu. Apakah ini mirip dengan senjata rakitan yang ada di luaran sana? Atau sedikit berbeda atau bagaimana? Mengingat bahwa ini sekolah adalah sekolah sains. Khawatir bahwa yang seharusnya menjadi sekolah percontohan justru malah menjadi berdampak buruk terhadap pembelajaran ke sekolah lain begitu, Pak. Ya, kalau dari jenis senjatanya kita lihat ini metode kerjanya sama dengan senjata zaman kuno dulu. Zaman kuno dulu dengan memasukkan mesiu dari atas laras dan kemudian menaruh ring ball di sana, kemudian dipicu dengan sumbu. Nah, seperti itu. Untuk gagang dan
pemegang larasnya itu dibuat dari printer 3D. Dan ini ya tidak menggunakan per atau pelatu, hanya menggunakan bubuk mesiu dan kemudian dipicu dengan sumbu yang dibakar. Jadi tidak menggunakan per, kemudian pelatu, dan itu tidak menggunakan itu. Ini sama sekali saya sampaikan lagi, memang di sekolah tidak ada mengajarkan ini dan tidak memperkenalkan kepada siswa pun tidak gitu loh. Jadi memang murni ini inisiatif dari korban sendiri seperti itu, Mas Eka. Ya, oke baik Pak Kasat, terakhir tapi terkait dengan pembina terakhir yang tadi Anda sampaikan begitu ya, bahwa itu kan menjadi guru pengganti. Nah, apakah kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan saat ini? Sudah, tapi kemarin beliau masih dalam keadaan yang kurang sehat sehingga minta ditunda dalam pertengahan pemeriksaan. Beliau minta ditunda pemeriksaannya. Hari ini terus kita lanjutkan pemeriksaan dan rencana juga ke depan setelah duka ini kita akan melanjutkan kepada orang tua korban untuk biar jelas apa yang terjadi sebetulnya. Seperti itu Mbak Anissa. Baik, pemeriksaan lanjutan masih akan terus dilakukan, masih ada beberapa PR begitu ya untuk mengungkap terkait dengan unsur kelalaian ataupun kesengajaan dan juga untuk bisa mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini. Terima kasih atas update yang sudah disampaikan AKP Raja Kosmos Parmulais, Kasat Reskrim Polres Siak. Salam sehat selalu, selamat sore Pak Kasat.